올라서 딱 동화 아주 잘남 기네 신신난게 때문에 긴둥이 돼 숨바다 숨만 나봐라 어느 죄로 보면 내게 Saya pertama-tama ingin menyampaikan 고로로야 salam saya kepada 고마 anggota Sangga 궁금사에 dan para pelindung dan 더베가기 juga para biksu-biksuni dan juga semua umat awam yang 다들 mendengar 이제 lewat 지주 internet. 아주 라망을 집에다 지주 니마 타마 차리 요래 Hari ini adalah merupakan 라망 hari 지주 terakhir daripada 대답하 pengajaran musik 가르다 seni 소주 tentang 렌데 주 50 용도 ayat 차야다 tentang 니마 guru. 니마르 차리 요래 Jadi hari ini adalah Tene kita jusanla akan merampungkan semua nile dang ge pengajaran tentang 50 juzuna syair sache tentang de guru. shi Jadi untuk ba alasan itulah, koda kato de pertama-tama to de yar saya ba ingin na berbicara tentang garis besar ta de ya tentang che song ba garis che besar yang telah kita capai sejauh ini sar je de che bi atau na yang telah kita cover. ye to yor ba khar sa de Jadi teks menurut Paduka ta she ba Tsongkhapa, ni ni war go garis ba besar menurut Tsongkhapa. ni ba she ba ni war go ba ta ya gang gang shi bu lo mo che ba ta ine she ba ni war go ba ta de Pada saat yang na paling sangat ni ba che awal, ane ini lama ge adalah de 3 ge de poin she tentang be she ni penjelasan rung du she de yang paling shang ba de awal, den ji sum ye che cara Changde tene menjelaskan tene ya. guru, dan Ane di kemudian yin che se penjelasan ya ba. lain-lainnya. Dan yang Di gi pertama, mi se she ba. An da na ji di zu gi tuen do wa che che. Tuen se sung gu che kita che. telah Tuen mengajarkan sung mi ye bre. bagaimana Ta di yin secara be di zu umum, ji ri den ba ten la yang. khususnya adalah ringkasan Yang tentang tuen se na ba ni. Ngui gi cara tuen ba mengikuti shi sung gi guru. tuen sa ji. Ru su chi yong di yo re. Ta ngui gi tuen Dan ji zu. ajaran ini ada ajaran Ta ga ji aktual ma re. Ru poinnya su dan che juga ba. ada poin tambahan. Dan Ta aktual ni ma poin tuen ini zhong gi tuen tele ya to yo gi bre. kita telah merampungkannya semuanya. Dan Ta kita tuen zhong gi tuen sampai tuen ba pada che poin be yang de si berikutnya che gi yaitu ka poin le tambahan. yu bi na. Jadi satu Tenpa daripada jeme poin yuwa tambahan ini ba adalah kunjue la zunbe bungi ranjue len dengan deba shide kesadaran untuk nizu tidak tongpa melupakan tenpa sa dedikasi dalam perilaku yubi. mereka. Ketika saudara-saudari melanggar perilaku mereka, mereka harus saling mencegah dengan kasih sayang. Ta tenpa jeme sadege tangbo de gana Eh, sa ane Kesadaran dan de tidak melupakan yang rinpo sheba pertama gyur adalah, gyur yin shi yebre jadi ini adalah tabel tangbo adalah da sa Tibetan, de jeba jeme Chinese, dan jeba Inggris. meba sa de tenpa Yang mayen ba pertama shebe adalah tidak wengi melupakan, nyamsu nyongwa somarbe atau artinya nga gi adalah kesadaran nyamsu nyongwa penuh. ngobo tamche Jadi shimanje hal-hal yang telah kita alami yin deba sebelumnya, shebda tenpa jeba meba kamu meba tidak shebe melupakannya. Itulah yang ta kita jeme maksud gurgu dengan yis kesadaran tidak ane melupakannya. rang sedu sane rang gi kunju siladu Dengan sane kesadaran tidak ane melupakan, ta di gyanje yang gurgu shebe kedua, ane rang gi kunju sade ane kita berbicara gyuwa jen tentang kim beba asade ane gyuwa perilakunya. sade kurang jidang rang Jadi che kita gyuwa berupaya untuk sesuai dengan yin tu vinaya. Vinaya di sini, yin tu samare azu denu sung nane duwe denu ti jibo lo vinaya sheba ta di nang duwa sade paje bukan hanya keranjang Nyamsu nga daripada rangzho vinaya di dalam lama zo ki Tripitaka, nga ki duwa sa de yong dik do yang duwa ana dari nga suri na suri ki Theravada, beba tetapi dari ana tiga rang ki yana, kunju samba terutama sa adalah de vinaya dari ada secret nga ki mantra. suri le yi Jadi seorang yang be berupaya untuk be zu che ne mengikuti disiplin daripada vinaya sunggen secret ta de mantra ge atau ma ye mantra rahasia. Jadi seseorang yang berupaya untuk menjaga ta de sinaya, ge ma vinaya ye ma dalam ye tu mantra ta rahasia. sholo ge Itulah yang mi perlu ki dipahami. bun gi Jadi ini rang zhe len adalah de ba sa de dua baris yang pertama, dan dua baris yang berikutnya bun adalah sa de ta kita ketika lama do tidak berbicara gyanje tentang ge gomba do mencegah shebe ya lama do tsu so ya saudara-saudari. ta kana lama che lama ti tsu so ya Saudara-saudari itu artinya adalah orang yang chue berada ban dalam chue guru de yang ma sama ye dama de atau ma ye memiliki yin guru de yang ge sama. ma che ane Ada ta guru bun adalah sa de seseorang yang ane rang da memberikan ngi orang gu yang ji memberikan adat pengajaran dharma to ataupun abiseka, chue dan ji be de saudara-saudari itu ya adalah teman-teman sedharma ji Anda bo ge ka sa de ataupun ane company de ba Anda ketika Anda mempraktikkan dharma, mm ataupun teman Anda ketika menjalankan ta latihan. de ge gun ji bun gi rang jue am gun jue sa de rang jue len de ba sa de ane Ketika duwe kita berbicara duwa long go ma tentang ta nga ge su saudara-saudari dim le be je be melanggar je be de che yong bu de ma sa de perilakunya,
Itu artinya adalah melanggar vinaya. Jadi, itu artinya adalah melakukan pelanggaran berarti melanggar vinaya. Satu sama lain itu artinya adalah sama. Jadi ketika kita harus mencegah dengan cinta kasih. Jadi saudara-saudari di Dharma kita, ketika melakukan pelanggaran kita harus saling mencegah. Bila mana kita melakukan sesuatu yang melanggar vinaya mantra rahasia, teman sedharma lainnya juga harus memberikan masukan dengan mengatakan Anda tidak boleh melakukan hal ini. Dan kita terlindung daripadanya. Demikian juga ketika teman sedharma kita, teman-teman sedharma melakukan sesuatu yang melanggar daripada disiplin, daripada mantra rahasia, kita juga harus menegur, Anda tidak boleh melakukannya demikian, atau memberikan nasihatnya. Jadi mencegah mereka untuk melakukannya, pelanggaran. Ya, jadi di sini dilakukan dengan cinta kasih. Cinta kasih di sini adalah, jadi dengan bahasa Indonesia kita mengatakan dengan cinta kasih. Kalau bahasa Sanskerta ada praktia. Cinta kasih di sini itu artinya adalah kita mempunyai perhatian satu dengan lainnya, perhatian untuk satu selainnya. Jadi itu artinya adalah kita berbicara dengan baik dan lembut. Jadi kita mencegah mereka dengan kata-kata yang lembut. Bila mana Anda menegurnya dengan kata yang keras, maka kita bisa seperti memarah atau mengkritik mereka. Bila mana memang diperlukan, memang juga kita boleh memarah mereka untuk mencegahnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi Anda harus berhenti perilaku seperti ini yang melanggar hal ini. Jadi Anda tidak boleh melakukannya. Apakah Anda berbicara dengan lembut ataupun dengan paksa, apapun cara yang diperlukan untuk mencegah mereka, teman sedharma atau saudara sedharma harus saling mencegah. Jadi kalau kita melihat komentar daripada Paduka Tsongkhapa, itu adalah pada dasarnya adalah memiliki makna yang di sini adalah tidak melupakan samaya. Pertama-tama sebelum kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, perilaku kita harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Vajradhara tanpa melanggarnya. Jadi kita harus mengambil ini sebagai landasannya. Jadi dalam hal ketika Anda tidak melanggar disiplin Anda sendiri, dan ketika saudara-saudari Anda melanggar aturan yang ada, maka Anda harus mencegahnya. Dan Anda harus melakukannya dengan cinta kasih dan dengan care, ya, perhatian dengan satu dengan lainnya. Dan apa yang disampaikan oleh Charles Chawang, apa yang disebut dengan kesadaran itu adalah dengan kesadaran adalah yang tidak lupakan. Ini lebih mudah dipahami. Jadi apa yang diajarkan di sini adalah ketika Anda melayani guru, membantu guru, ketika Anda menolong kepada guru, jadi di samping daripada itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berhubungan dengan teman sedharma kita. Jadi ini mengajarkan kita tentang interaksi kita. Demikian juga sedikit ada sedikit 100 instruksi singkat daripada Mikir Dorje. Saya tidak akan menjelaskan per kata per kata. Jadi di sini untuk para wiharawan tentunya umumnya ini yang ada di sini adalah para wiharawan, dari teman-teman sana family dan sebagainya yang Anda miliki sewaktu Anda sebagai perumah tangga. Sesungguhnya
Jadi Anda sudah tidak bisa terlalu mengakomodir mereka lagi untuk memberi kontak dengan mereka karena Anda telah meningkat ke rumah menuju ke kehidupan tanpa rumah. Dan dengan demikian, maka bila mana Anda masih sudah menjadi biksu, Anda masih mengkontak dengan orang-orang perumah tangga dan sebagainya, maka itu kelihatannya tidak tepat dan Anda tidak dapat melakukannya. Namun bagaimanapun juga, tetapi orang-orang yang memiliki guru akar yang sama atau orang-orang yang memiliki akar yang sama ataupun orang yang berasal dari silsilah dharma yang sama, jadi dengan demikian, mereka ini juga menjadi relatif Anda. Jadi mereka juga menjadi saudara-saudari sedharma Anda. Maka Anda harus berrelasi dengan mereka. Karena Anda harus membuat hubungan dengan mereka. Karena berhubungan dengan mereka itu adalah orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas Anda, dan mereka juga ada orang dapat membantu Anda untuk merealisasikan pengalaman Dharma, dan khususnya ketika Anda menerima abhiseka pada sama yang bersama, maka kita boleh menunjukkan sebagai saudara Wajra, dan itulah yang kita kenal sebagai saudara Wajra. Jadi itu menjadi sangat penting sekali. Jadi kita harus lebih perhatian kepada mereka. Namun bagaimanapun juga, kadang-kadang bahkan dengan teman sedharma kita, dengan teman wajra kita, bila mana kita tidak berhati-hati, kita bisa timbul keterikatan juga, seperti keterikatan dunia kepada guru dan silsilah dharma. Dan disebabkan karena itu, dan Anda akan menambahkan lagi ataupun memasukkan lagi 8 permasalahan duniawi. Dan ketika Anda berhubung dengan teman sedharma, Anda akan gosip dengan hal lain, dan itu semua akan menghabiskan waktu Anda. Dan itu terjadi bukan, dan untuk alasan itulah kita harus bisa melihat bahwa hal ini adalah tidak bermakna. Jadi dengan hal ini di dalam batin kita, apa yang disampaikan oleh Milarepa adalah ketika 2 orang berkumpul, maka gosip-gosip yang tidak berguna meningkat. Ketika 3 orang berkumpul, kemelekatan kebencian meningkat. Jadi ketika 2 orang teman Dharma bergabung, maka kita akan berbicara hal yang tidak penting, maka kita berbicara hal-hal gosip, dan itu berbahaya. Dan ketika 3 orang berkumpul, mungkin kita berbicara, oh ini tidak baik, itu jelek, dan sebagainya, maka kita meningkatkan kebencian satu dengan lainnya. Bila mana hal ini, dan ada kemungkinan hal itu bisa berbahaya, hal itu terjadi, dan untuk alasan itu, bila mana dengan teman-teman sedharma, maka Anda tidak perlu membicarakan hal-hal yang meningkatkan kemelekatan ataupun kebencian ataupun menjadi landasan daripada 8 hal duniawi, ataupun Anda menghabiskan waktu untuk hal-hal duniawi. Jadi Anda tidak boleh melakukan hal ini. Jadi ini pada dasarnya adalah sama. Jadi sama halnya ketika Anda melayani sebagai seorang guru. Jadi dengan orang-orang yang satu guru, kita harus berhati-hati dengan mereka. Jadi banyak hal yang kita bisa bicarakan tentang hubungan demikian, namun kita tidak ada waktu untuk membicarakannya. Saya akan lanjut. Berikutnya adalah tentang pengecualian. Pengecualiannya adalah ini. Dengan tugas guru, jika karena sakit Anda harus melakukan bahkan apa yang dilakukan tanpa izin, tetapi dengan tunduk, tidak ada salah jika batin Anda baik. Jadi pertama-tama adalah bila mana kita menjelaskan berdasarkan penaksiran komentar Sanskerta,
Lame kita karşıya. Jes nawa. Kita berbicara tentang permisi dari sang guru atau izin dari sang guru. Ya, ada aktivitas daripada guru, ada sesuatu yang harus Anda bisa lakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Dan bila mana sang guru ada, dan ia menceritakan apa yang harus Anda lakukan, Anda tidak boleh dilakukan. Dan sebenarnya terdapat banyak sekali situasi untuk melayani guru. Dan ketika Anda sakit, dan Anda tidak dapat melayani guru, itu tidak ada kesalahannya. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Apa alasan dibaliknya adalah dikatakan, bila mana Anda memiliki intensi yang murni, niat yang murni, bila mana batin Anda adalah baik, maka tidak ada kesalahan. Jadi kebajikan itu baik itu artinya tidak ada kejatuhan. Jadi kata yang berbeda tetapi maknanya adalah sama. Jadi dengan demikian maka tidak terdapat kesalahan dan pelanggaran. Dan alasan untuk ini adalah kenapa tidak menjadi kesalahan adalah karena kamu tidak mempunyai niatannya atau niatan Anda adalah baik dan oleh sebab itu maka tidak ada pelanggaran. Ketika Anda melayani guru, kadang-kadang kita juga harus menjaga dengannya. Kadang-kadang kita mampu untuk melakukan, tapi kita tidak mau melakukan, bukan demikiannya. Tetapi karena tubuh fisik Anda tidak mampu untuk melakukannya, ataupun tidak memiliki kemampuan, dan itu alasannya Anda tidak melakukannya, bukan sesuatu yang karena Anda bisa melakukan, tetapi Anda tidak mau melakukannya, atau tidak melakukannya. Dan untuk alasan ini, bila mana Anda secara niat, bukan karena secara niat adalah pura-pura sakit, tetapi memang benar-benar tubuh kiri Anda sakit, batin Anda ingin melakukannya, tetapi tubuh Anda tidak sanggup, dan untuk kondisi saat itu tidak ada kesalahan, walaupun itu adalah kita katakan kita harus melakukan apa yang guru katakan, tetapi di dalam situasi tertentu yang muncul, maka tidak ada kesalahan, Anda tidak melakukannya. Dan kalau kita melihat dari komentar Sri Chongkapa, ia mengatakan, ini mengajarkan bagaimana orang sakit bisa bebas dari kesalahan. Bukan karena ini tidak ada kelonggaran karena keadaan itu untuk meremehkan, mengkritik, atau membuat marah guru. Walaupun ada kondisi demikian, Anda tidak boleh melakukan hal demikian juga. Tetapi aturan-aturan lain seperti jangan duduk di tempat guru atau berjalan di depan mereka dan sebagainya, dan disebabkan karena situasi dan kondisi, maka ada pengecualian untuk hal itu. Jadi ada hal-hal yang Anda diizinkan untuk melakukannya, tetapi ada beberapa yang Anda tidak boleh melakukannya sama sekali. Seperti misalnya mengkritik guru, membuat marah guru, ataupun memarahinya dan sebagainya. Maka apapun alasannya, Anda tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, yang marah, kritik guru, dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang jangan duduk di tempat tidur atau berjalan di tempat guru dan sebagainya, dan bila mana pada saat Anda melayani guru dalam hal ini, maka Anda juga mendapatkan izin untuk itu. Jadi contohnya adalah
untuk seorang yang sakit, ia ingin membantu guru, tetapi karena ia sakit, ia tidak dapat melakukannya. Dan pada saat itu, jadi mungkin ada izin duduk di ranjang dan sebagainya di adik dari dan gurunya, walaupun di depan kita mengatakan hal itu dilarang karena mereka mempunyai niat yang baik, tetapi mereka tidak melakukannya untuk tidak merespek guru, tetapi karena tubuh mereka memang tidak mengizinkannya. Mungkin mereka adalah murni dan penuh kebajikan, jadi oleh sebab itu mereka tidak ada kesalahan atau pelanggaran. Dan dalam situasi seperti ini, apakah seseorang perlu meminta izin dari guru atau tidak? Jadi bagaimana hal ini pada saat itu? Bila mana Anda pun tidak meminta izin daripada guru, dan hal itu terjadi juga tidak menjadi pelanggaran. Kadang-kadang meminta permisi itu menjadi complicated, dan bahkan Anda tidak meminta izin pun tidak ada pelanggarannya. Dan terjemahan Cakma berbunyi, dengan kondisi sakit dan tugas guru, jika Anda harus melakukan apa yang dilarang tanpa izin tetapi dengan sujud, tidak ada pelanggaran jika batin Anda adalah baik atau berbudi luhur. Jadi kalau kita melihat daripada penjemahan ini, jadi dikatakan di sini bahkan tanpa izin pun guru kita melakukan hal demikian seperti itu, maka tidak ada pelanggaran. Jadi cara tidak adanya pelanggaran dijelaskan lebih panjang dalam Wajradaya, seperti ketika sakit keringan kemandirian untuk kepentingan orang lain demi tujuan besar, tidak bangkit jika perlu untuk mengajar, mendapatkan kemampuan jika diizinkan, ketika diberitahu atau ketika ada halangan, pahami bahwa tidak ada yang pelanggaran di sini. Jadi di sini adalah ketika Anda sakit. Jadi ini artinya adalah ketika elemen-elemen tubuh Anda terganggu, maka Anda sakit. Yang kedua adalah kehilangan kemandirian. Kehilangan kemandirian adalah ketika Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Maka jadi mungkin Anda berada di bawah kontrol orang lain juga. Ya, jadi Anda bisa melakukan hal-hal yang dapat tidak diizinkan dilakukan. Anda dapat melakukannya bila mana Anda juga berada di bawah kontrol orang lain. Jadi ketika yang kemudian yang berikutnya adalah melakukan demi manfaat orang lain. Jadi demi untuk manfaat bagi pada orang lain, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang seharusnya kita tidak melakukannya. Dan itu tentunya adalah untuk manfaat yang sangat besar sekali. Jadi bila mana Anda dapat mencapai sesuatu yang besar, dan untuk alasan itu, kita bisa lagi. Dan yang berikutnya adalah stabil dan tidak muncul. Jadi di sini ada terjadi pendapat, ada yang menjadikan stabil, ada yang mengatakan teaching. Stabil di sini, stabil ini adalah tidak goyang. Bila mana Anda stabil tentang makna daripada ketidakmunculan, memahami tidak muncul atau kekosongan, makna yang mendalam. Bila mana Anda memiliki samadhi, memahami kekosongan mendalam, jadi kadang-kadang tidak ada kesalahan. Jadi sama halnya ketika Anda membimbing orang lain, jadi ketika Anda membimbing murid Anda, jadi kadang-kadang Anda juga terpaksa melakukan suatu tindakan. Jadi tujuannya adalah untuk membimbing seseorang atau membimbing orang lain. Bila mana ada tujuan tertentu untuk menginspirasi orang ke dalam Dharma, itu gak menjadi masalah. Dan juga memperoleh pencapaian. Dan untuk hal demikian ini,
Bahkan kita tidak menekankan pada hal-hal minor itu juga oke. Jadi ketika ada halangan, jadi bila mana ada seseorang mempunyai izin dari seorang lebih tinggi seperti idam DT Anda, maka Anda dapat melakukannya. Jadi bila mana tidak, maka di dalam A50 ayat itu sedikit sekali yang dapat dilakukan tanpa halangan. Jadi yang berikutnya adalah halangan daripada kehidupan kita. Jadi kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jadi bila mana ada sesuatu yang terjadi dalam aspek kehidupan dia, jadi kadang-kadang kita bisa melakukan hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya. Jadi ini adalah hal-hal yang dimasukkan di sini. Jadi bagaimanapun juga, jadi banyak sekali hal-hal, kita tidak bisa menyebutkan banyak hal-hal yang menjadi pengecualian di sini. Jadi saya akan melanjutkannya ya. Yang ketiga adalah ringkasan tentang jalan mengikuti sang guru. Apa perlunya banyak bicara di sini? Lakukan apapun yang menyenangkan sang guru, tinggalkan semua tindakan tidak menyenangkan, berusaha melakukan kedua hal ini. Artinya adalah bila mana kita mengambil komentar Sanskerta sebagai landasannya atau basicnya, jadi kita membuat summarize untuk tentang bagaimana mengikuti guru. Dan kita memberikan beberapa aspek pandangan. Banyak sekali hal yang diajarkan di dalam 50 ayat ini. Jadi di sini ini adalah melayani guru. Apa perlunya mengajarkan ringkasan? Banyak adalah berulang-ulang. Katakan ada mengajar, apa perlunya? Apa perlu nggak ada apanya? Jadi tidak ada artinya. Jadi poin utama di sini untuk diketahui adalah Anda perlu apapun yang menyenangkan guru. Sebentar, lagi lihat filenya. Jadi dasarnya adalah kamu harus melakukannya semua yang bisa menyenangkan guru. Jadi di dalam bahasa sekali disebut gang. Jadi apapun yang menyenangkan guru, apapun itu yang menyenangkan guru, Anda harus melakukannya. Jadi apapun yang menyenangkan guru, sesuatu yang Anda perlu lakukan dengan upaya. Itulah yang menjadi poin utamanya. Dan juga meninggalkan semua hal yang tidak menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan. Ini adalah hal-hal yang tidak menyenangi guru atau sang guru tidak suka. Jadi dalam pertanyaan benar atau enggak, maka bila mana mereka senang, maka itu tidak salah. Jadi kalau tidak menyenangkan itu adalah salah. Jadi oleh sebab itu Anda harus menolak setiap tindakan yang tidak menyenangkan guru. Jadi Anda harus melakukan segala sesuatu yang membuat guru happy dan menolak segala ataupun menghindari segala sesuatu tindakan yang menyebabkan guru tidak senang. Bila mana kita melihat komentar daripada Tsongkhapa,
Ya, poinnya itu adalah sama. Jadi ketika melayani guru tidak perlu berbanyak bicara. Kita harus memahami poin utamanya itu, yaitu Anda harus melakukan apapun yang menyenangkan guru. Jadi Anda harus mempelajari apa-apa yang menyenangkan guru dan melakukannya. Dan apapun tindakan yang tidak menyenangkan guru, Anda harus meninggalkannya. Dan bila mana Anda melakukan hal yang tidak menyenangkan guru, maka Anda harus menyesalinya dan mengakuinya. Dan berupaya di masa depan tidak akan terjadi lagi. Jadi ini adalah sloka berikutnya mengatakan untuk summary ya dari 50 ayat. Pemegang wajar sendiri telah berkata, pencapaian datang dari sang guru. Dengan memahami hal ini, dengan seluruh keberadaanmu dalam segala hal, sedangkan sang guru sepenuhnya. Jadi pertama kita ambil penafsiran komentar sang seketar. Jadi pertama adalah CD. CD ada CD umum dan CD tidak umum. Itulah yang kita maksud dengan CD. Kita berbicara tentang CD atau placement itu berasal dari guru. Apakah itu adalah CD umum atau tidak umum, itu tergantung pada guru. Dan karena ia tergantung pada guru, dan ini diajarkan oleh sang pemegang wajra ataupun wajratara. Jadi di sini adalah apakah kita mencapainya atau kita menerimanya, atau apakah kita mencapai CD umum atau terunggul, itu tergantung pada guru. Inilah yang disampaikan oleh Wajradhara, dan kita harus memahami hal ini. Dan ia juga mengatakan bahwa keseluruhan beradaan kita, jadi artinya adalah keseluruhan Anda, termasuk milik Anda, tubuh ucapan Anda. Jadi bukan hanya tubuh ucapan batin Anda saja, tetapi dengan tubuh ucapan batin Anda, dan fokus dengan satu titik, kita harus membebaskan semua itu dan menyenangkan sang guru. Demikian juga di dalam komentar sang sekretari. Dikatakan karena semua pencapaian berasal dari guru, oleh sebab itu semua CD berasal daripada menyenangkan guru, dan karena itulah Anda mencapai CD. Jadi orang-orang murid yang menginginkan hal itu harus menyadari hal itu. Jadi oleh sebab itu Anda harus melakukan apapun yang menyenangkan guru. Dan kalau kita melihat kepada komentar Tsongkhapa, pada dasarnya adalah sama, mengatakan bahwa semua CD itu mengikuti dari menyenangkan guru. Jadi bila mana Anda menyenangkan guru wajah Anda akan menerima CD. Bila mana tidak, maka Anda tidak dapat menerimanya. Dan ini semua diajarkan oleh Wajradhara sendiri. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal ini ataupun menyenangkan sang guru. Kita berbicara tentang beberapa hari tentang bagaimana menyenangkan guru. Jadi sedikit lebih banyak tentang hari ini. Jadi terdapat kumpulan Gampopa, banyak sekali koleksi Dharma Talk-nya. Jadi salah satunya adalah kualitas sempurna. Apa yang dikatakan di sininya, apa yang paling penting meningkatkan pengumpulan jasa kebajikan, yaitu menyenangkan guru, itu adalah
paling meningkatkan jasa kebajikan. Jadi Geshe Gyayondra bertanya kepada Geshe Potawa, ia berkata, apa yang paling membantu pengumpulan pahala jasa kebajikan, apa yang paling bermanfaat, apa yang paling power untuk mengungkapkan jasa kebajikan. Dan ketika ia bertanya demikian, maka Geshe Potawa berjawab, Anda mungkin saja mengundang para Buddha dan Bodhisattva yang tak terhitung di langit-langit di hadapan Anda, dan Anda membayangkan, Anda melihat seolah-olah melihat mereka hadir di hadapan Anda, dan Anda mempersembahkan segala kenikmatan yang tak terhitung dari alam dewa dan tumpukan permata dewa dan sebagainya, dan membuat persembahan yang tak terkira. Pada dasar memberikan persembahan apapun yang Anda miliki, dan hal-hal di alam dewa, Anda memvisualisasikannya dengan visualisasi mempersembahkan dengan jumlah yang tak terlimpah. Dan perbandingannya adalah bila mana persembahan kepada para Buddha dan para wisata terhingga itu kepada satu pori-pori guru Anda, maka pahala kebajikan mempersembahkan kepada pori-pori satu pori guru Anda adalah jauh lebih besar. Dan inilah yang dan jadi Gampopa sendiri mengatakan, ia sendiri juga bertanya kepada gurunya sendiri, yaitu Milarepa, apa yang paling bermanfaat dalam mengumpulkan jasa kebajikan. Dan ketika ia bertanya hal demikian, dan apa yang disampaikan oleh Milarepa adalah, ia mengambil satu kutipan dari 4 tempat suci Tantra, memberikan persembahan kepada satu pori-pori guru adalah pahala yang lebih besar daripada memberikan persembahan kepada para Buddha di 3 masa. Jadi pada prinsipnya adalah memberikan persembahan kepada satu pori-pori guru saja menciptakan jasa kebajikan sangat besar sekali. Jadi ketika Gampopa bertanya lagi, apakah ada yang lebih besar daripada itu? Dan maka beliau menjawab, ya, terdapat cara yang lain, yaitu apa itu? Yaitu berlatih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru, menghasilkan pahala yang lebih besar lagi. Jadi artinya itu adalah mempraktekkan sesuai dengan instruksi daripada guru. Jadi artinya adalah satu sisi adalah merampungkan apa yang disampaikan oleh guru, ataupun yang kedua adalah mempraktekkan apa yang diajarkan kepada guru dengan tubuh, ucapan, dan batin Anda. Jadi ada 2 cara untuk memahaminya. Jadi saya rasa di sini adalah mempraktekkan sebagaimana apa yang diajarkan oleh guru. Jadi ini adalah merupakan jasa kebajikan yang terbesar. Dan bahkan ini lebih besar jasa kebajikan. Jadi daripada memberikan persembahan pada guru adalah lebih bermanfaat melakukan instruksi daripada guru. Dan karena ini, Kadampa Geshe Ladro Gampa berkata, jadi kita berbicara tentang Lalama. Jadi sisilah daripada disebabkan karena namanya tadi. Jadi setiap orang lahlam itu adalah dari silsilah daripada raja, belum tentu dia adalah raja. Apa yang ia lah. Jadi apa yang disampaikan di sini adalah Geshe Tolong juga mengatakan bahwa bila mana ada
eh, ya, ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan pori guru adalah mengingat guru sambil memberi manfaat kepada guru orang di wilayah guru atau rombongan atau kuda atau bahkan anjing guru Anda. Jadi artinya adalah cara Anda membantu dia. Jadi cara kita membantu mereka. Jadi kita dapat memahaminya. Jadi kita berbicara dengan pori-pori daripada guru. Jadi ketika kita berbicara pori daripada guru, itu kita berbicara pori-pori yang ada di kulit, bukan? Jadi ketika kita berbicara pori-pori, setiap pori-pori, jadi kita harus melihat dengan mikroskop daripada setiap pori-pori di sini. Tidak seperti itu. Cara lain untuk memahaminya adalah maka kita melakukan sesuatu yang terkait, sesuatu yang sangat kecil terkait dengan guru. Kita harus merespeknya. Itu artinya ya pori-porinya, bukan berarti pori seperti yang harus kita lihat dengan mikroskop. Jadi kita harus melakukannya sambil mengingat kebaikan daripada guru. Jadi terdapat juga gesek tulunya juga sangat terkenal sekali. Ia mengatakan dibandingkan dengan mengundang para biksu tolong untuk mengajar dharma, bahkan memberikan makan anjing guru itu menghasilkan lebih banyak pahala kebajikan. Jadi bahkan ia hanya mengumpulkan sisa-sisa daripada menteganya dan ia memberikan pada anjing dan para guru, maka ia juga mengumpulkan jasa kebajikan kepada yang sangat belasannya. Jadi dikatakan pada saat itu ia mengumpulkan semua minyak-minyak, agaji atau lemak-lemak sisa daripada mangkok, dan ia mengantar sampai ke tempat gurunya, dan cengawa itu, maka ia akan cengawa gak mungkin memakaikan sendiri, maka ia akan memberikannya pada anjing ataupun orang sekitarnya, dan setelah itu ia juga mempersembahkan 800 serang emas dan lain-lainnya. Jadi kita bisa melihat dari Kadampa, kita bisa melihat seberapa besar banyak cerita dari silsilah Kadampa, bagaimana memberikan pesan menyenangkan guru itu adalah sangat penting sekali. Jadi di atas kita telah berbicara tentang semua kejadian-kejadian pada guru-guru besar atau ajaran-ajaran daripada guru besar. Jadi ada seseorang bernama Sampa Gyare, di dalam riwayat hidupnya juga ada catatan ataupun ada cerita tentang jadi gurunya adalah Ringgerepa atau disebut Ringpa. Jadi ia ketika tiba di Napur, jadi ia meminta petunjuk atau dharma pada gurunya. Dan dalam 7 hari saja ia sudah mampu mengenakan jubah katun. Jadi pada umumnya membutuhkan waktu lama, itu baru bisa mengenakan jubah katun, yaitu repa. Tetapi ia dalam 7 hari saja sudah mampu untuk mengenakannya. Namun dikatakan bahwa kemudian ia sakit untuk cukup waktu yang sangat lama sekali. Tapi ketika ia pulih, maka ia mengambil seekor kuda yang sangat baik sekali untuk mempersembahkannya kepada gurunya. Jadi pada saat itu, Napur, yaitu tempat gurunya tinggal, itu lagi membangun ataupun merenovasi suatu, katakanlah ya, altar, bukan ya, ruang puja.
Jadi ia membangun ruang puja atau bakti sala. Jadi singkatnya adalah gurunya di Nagpur pada saat itu sedang merenovasi atau membangun bakti salanya. Bila mana pada saat itu, bila mana kondisi seperti itu, bila mana ada biksu yang mau pergi keluar kota atau ke tempat lain atau pergi retreat, maka mereka harus didenda dengan emas. Jadi pada saat itu, Tambah Gyare, ia juga berpikir, setelah ia mempersembahkan emas, lalu mulai retreat. Jadi ia mengatakan, oke, saya ingin pergi retreat setelah mempersembahkan emas ya. Saya akan melakukan retreat dengan cara menulis kitab suci, dan sang guru mengatakan, kalau Anda melakukannya demikian, maka Anda lakukanlah ke tempat lain. Ya, setelah itu, ia pikir memang mau melakukan hal ini. Lalu kemudian malam hari ia berpikir pada hal yang paling penting adalah membuat guru sangat senang. Bila mana tidak dapat melakukannya, maka saya melakukan mencatat kitab suci juga tidak ada gunanya. Jadi sang guru pada situ tujuannya adalah untuk membangun bakti sala ataupun membangun altar sembahyang. Jadi maka ia berpikir, kalau guru mau membangun demikian, maka saya pergi meninggalkannya dan pergi mengkitab suci, maka hal itu tidak benar. Dan maka ia menangis, dan kemudian ia pergi mengambil madu dan pergi sampai ke hadapan guru, dan ia berkata kepada guru, saya tidak akan pergi kemanapun, dan saya akan membangun altar ini. Dan kemudian sang guru sangat senang sekali. Ini adalah orang yang sangat benar-benar memahami Dharma, dan ia sangat senang sekali. Dan mulai saat itu, maka ia sangat rajin sekali. Mungkin yang lain-lain, bermain-main, makan, minum, atau canda, dan sebagainya. Pada saat ia sangat rajin, pada saat itu ia sangat rajin bekerja, mengangkat barang, dan sebagainya. Dan dalam waktu 5 bulan, pada saat itu saja konsep tubuhnya muncul di dalam dirinya. Jadi setelah itu, bakti salanya selesai, dan juga dalam waktu 4 hari, ia telah menyalingkan semua kitab sucinya, dan juga menyalin semua ajaran-ajarannya, menerima ajarannya. Jadi kita bisa melihat Changra Gyare dan dalam riwayat hidupnya mempunyai catatan seperti ini. Jadi di sini kita mengatakan menyenangkan guru itu adalah sangat penting sekali. Jadi bukan berarti apa yang kita pikirkan, apa yang terbaik harus kita lakukan, tetapi kita harus memperhatikan apakah sang guru senang atau tidak. Jadi berikutnya kita akan membacakan berikutnya adalah berikan kepada siswa yang memiliki niat yang murni. Apa pula itu artinya? Sorry. Berikan kepada siswa memiliki niat murni dan pergi kepada 3 tempat pelindung. Cara-cara mengikuti guru ini agar mereka dapat berlatih dapat mengajar. Jadi kita telah masuk kepada poin kapan mengajarkan cara mengikuti guru. Jadi di sini adalah kita berbicara tentang kapan mengajarkan cara mengikuti guru. Jadi seperti yang kita katakan bahwa apapun yang kita praktekkan, motivasi yang murni itu adalah sangat penting sekali dan tidak mix ataupun campur dengan 8 hal duniawi. Jadi kita harus memiliki motivasi untuk semata-mata praktekkan dharma. Jadi kalau tercampur dengan yang lain itu tidaklah bermain, tidak begitu benar.
Jadi yang pergi berlindung pada sang tiga sumber perlindungan itu artinya adalah orang yang pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi ketika kita berbicara berlindung pada sang tiga permata, apa yang perlu kita lakukan? Jadi inilah dia. Jadi di sini artinya adalah jadi kita perlu memberikan teks tentang 50 ayat tentang guru. Jadi mereka perlu membaca dan menghafalnya. Jadi mereka juga bukan hanya membaca, mereka juga memahami artinya. Jadi Anda harus memberikan membuat mereka mempelajari dan menghafal, membaca daripada 50 ayat tentang guru ini. Apa yang disampaikan oleh Tsongkhapa, komentar Tsongkhapa pada Paduka Tsongkhapa adalah memberi apa yang perlu Anda berikan adalah instruksi dan mengikuti guru. Jadi teks ini tentang cara melepaskan kemandirian dan mengikuti guru. Jadi tujuan agar mereka berlatih melafalkannya. Dan ketika mereka membacakan lagi, maka mereka tidak akan melupakannya. Jadi artinya adalah menghafalkannya. Jadi di masa lampau, guru akan mengatakan sesuatu dan sang murid akan mengulanginya. Jadi seperti mengajarkan ajaran dengan orally. Jadi dengan kata lain ada bagi mereka untuk mengikuti ajaran ini. Jadi meminta mereka untuk membaca ataupun mengulanginya berkali-kali. Jadi inilah yang kita maksud dengan membacanya. Dan kemudian kita harus memahami maknanya dan kemudian kita harus menyadarinya. Jadi hal ini diberikan kepada siapa? Yaitu kepada para siswa. Ada kedua kelompok, atau siswa yang memiliki dua kualitas. Pertama adalah mereka harus berlindung kepada tiga permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, dan harus memiliki sumpah perlindungan tertentu. Yang kedua adalah mereka memiliki niat yang murni. Mereka harus membangkitkan dua jenis bodhicitta. Jadi inilah maksudnya di sini ya. Di bawahnya juga ada. Jadi juga dikatakan pada saat waktu mempelajari 50 ayat tersebut, setelahnya adalah mereka bisa menerima ajaran-ajaran. Barulah setelah itu, barulah mereka bisa diberikan inisiasi. Jadi artinya adalah setelah mereka sudah familiar dengan ajaran-ajaran ini, jadi setelah mereka ingin memasuki mantrayana, maka seorang murid itu harus dengan cara demikian untuk atau dengan kata lain mempelajari 50 ayat ini. Jadi
Jadi sebelum menerima abiseka, ia harus mempelajari 50 ayat ini. Jadi ketika kita berbicara kapan waktu untuk memberikan kapan waktu untuk mengajarkan tentang 50 ayat ini. Waktu satu penjelasan adalah melalui penjelasannya Naropa. Jadi sebelum sang murid dan guru dan murid membuat koneksi, hal ini harus diajarkan. Jadi sebelum Anda membuat koneksi, jadi pertama-tama Anda harus mengambil istilah praktisi Mosa dan Bodhisattva, dan Anda memperhatikannya, dan sebelum Anda praktisnya, dan Anda harus lanjut mempraktikannya, dan bila mana Anda jadi di sini bisa lihat ya, jadi di depan adalah penjelasan daripada Dromi. Dromi mengatakan bahwasannya pada malam persiapan pembantaian, murid harus mencari perlindungan dan membangkitkan bodhicitta, dan pada pagi harinya setelah abiseka, ajarkan 50 ayat kepada murid-murid seperti yang diajarkannya. Dan pemikiran Naropa adalah bahwa hal ini diajarkan kepada guru dan murid pertama kali mereka ingin menjalin hubungan. Ketika mereka meminta ajaran Dharma dan inisiasi daripada guru, tanya kepada mereka, apakah kalian setuju mengikuti sumpah praktik Mosa dan Bodhisattva yang telah kalian ikuti sebelumnya? Jika mereka akan setuju untuk mengikuti sumpah tersebut, ajarkan 50 syair tentang guru dan periksalah hubungan antara satu sama lainnya. Dan kemudian apa yang komentar dari Tsongkhapa adalah setelah memberikan persiapan perlindungan dan bodhicitta, akan mengajarkan 50 syair tentang guru pada hari yang sama sebelum bagian utama. Akan tetapi, Makyo Lotsawa mengatakan bahwa mengajarkan ini setelah mereka berlatih di jalan umum, tetapi sebelum mereka ingin menjadi guru dan murid tantra. Ini adalah merupakan niat Naropa, dan itu adalah yang terbaik. Lalu, merupakan hal yang penting bahwa tahapan pengajaran murid dalam teks ini sesuai dengan jalan bodhisattva dan ringkasan pelatihan. Lalu, ya, di sini, komentar Tsongkhapa untuk membahas keraguan tertentu tentang ini, apakah tidak pantas untuk mengajar 50 syair tentang guru sebelum memberikan abhisheka, karena ini adalah pelanggaran karena mengungkap rahasia. Jadi karena orang belum menerima ajaran abhisheka, apakah ini melanggar pelanggaran? Kalau menurut Tsongkhapa, ini tidak ada salah karena dalam teks ini hanya sedikit terminologi yang terminologi daripada Dharma khusus tentang mantrayana, dan penjelasannya tentang Dharmayana juga, mantrayana juga sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, maka pada murid yang belum menerima abhisheka, berbicara tentang 50, mengajarkan 50 ayat tentang guru ini, itu boleh dikatakan sangat cocok sekali. Jadi ia memberikan satu penjelasan bila mana ada guru murid yang ingin meminta abhisheka, maka
guru itu guru itu harus memeriksa muridnya ini apakah ia adalah seorang yang reseptif dan juga pada saat yang bersamaan juga melindungi sang murid. Jadi di depan daripada Abhiseka diajarkan mengajarkan dulu instruksi praktis deity ataupun mantra dan sebagainya itu bukanlah sesuatu yang melanggar samaya karena jadi deity, penjelasan deity dan mantra itu adalah topik tentang Vajrayana. Tetapi bila mana untuk tujuan melindungi murid, sebelum menerima abhiseka atau memberikan abhiseka itu, ia menjelaskan sedikit tentang mantra dan deity ini, maka itu tidaklah melakukan pelanggaran. Dan hal ini juga tidak dapat dilakukan pada setiap orang, tetapi orang yang benar-benar ingin menerima mantra yana. Dan juga boleh dikatakan adalah orang yang sudah melakukan ataupun menjalani tahapan pada jalur yang umum, barulah mereka mau masuk ke wajana, barulah hal ini boleh disampaikan. Bila mana tidak, jadi ini bukanlah untuk pelajaran. Jadi bila mana hal itu hanya untuk suatu pembelajaran, hanya untuk meneliti, itu adalah tidak benar. Jadi bila mana setelah menjalani tahapan jalan umum, maka mau masuk ke wajana, maka itu harus diajarkan. Jadi tidak diajarkan kepada setiap orang. Jadi bagaimanapun tidak peduli baik itu Dromi ataupun Naropa, pendapat mereka. Jadi bagaimanapun juga 50 ayat itu boleh dikatakan jadi ia adalah merupakan landasan daripada Vajrayana ini. Jadi kalau kita berdasarkan Trisila Naropa, maka sebelum abhiseka saja sudah harus diajarkan 50 ayat ini. Dan kita harus benar-benar menghafal itu dan bahkan kita harus memahami semua isi daripada 50 ayat ini. Jadi dari penyulingan Master Srakarma tentang memasuki makna dari Tantra Yoga yang tak tertanding, jadi di sini dikatakan selain itu, penyulingan maksud dari semua Tantra diajarkan dalam ataupun terdapat di dalam 50 syair tentang guru dan seterusnya. Karenanya, jadi bagaimanapun juga dalam 50 syair, Guru Bapila memberikan ringkasan yang berisi poin-poin tentang melayani guru yang diajarkan dalam semua tantra dan ia menyaring poin-poin penting dan yang mudah untuk dipraktikkan. Jadi ia tidak hanya mengumpulkannya, tetapi adalah menyaring poin-poin yang penting untuk dipraktikkan. Jadi oleh sebab ini, maka sebelum seseorang memasuki mantrayana, ia adalah penting untuk mempelajarinya. Jadi, juga dari komentar panjang tentang akar kejatuhan oleh Acarya Cina Dewa diajarkan oleh Tisab, setelah memberikan inisiasi 14 akar kejatuhan, 50 syair tentang guru dan sadhana mereka inginkan harus diajarkan. Jadi ajarkanlah mereka dengan tekun, jika tidak, itu adalah pelanggaran sang guru. Jadi di sini kita kan setelah guru memberikan abhiseka, maka ia harus mengajarkan tentang 14 kejatuhan dan 50 ayat ini.
Iya, jadi di sini dikatakan setelah Abhiseka. Jadi oleh sebab itu sang murid juga harus mempelajari dengan baik. Dan bila mana guru tidak melakukan demikian atau tidak mengajarkannya, maka itu adalah dia juga melakukan pelanggaran. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa setelah memberikan Abhiseka, guru itu sudah selesai dan sudah tidak ada masalah. Tapi setelah Abhiseka, maka guru itu harus mengajarkan tentang 50 ayat dan sebagainya. Kalau tidak, sang guru itu juga adalah melakukan pelanggaran. Jadi juga dari jalan menuju melihat kebenaran sejati oleh Sri Jana Wajra juga dikatakan pelajari juga dan simpanlah akar sekunda dan 50 syair tentang guru. Ini menyebabkan akar kehancuran tantra dan membaca 50 syair tentang guru. Jadi di atas itu adalah semua guru-guru besar punya kutipan dari India, dan di dalam Sisilah Kajut juga banyak sekali mempunyai isi-isi tentang pembahasan tentang seperti ini. Ya, dan terutama di dalam hal ini khususnya ada dengan Dapokajut di mana ada tanya jawab Dusun Cempa dengan Gampopa. Jadi di sini ada dikatakan apakah jalan mantra rahasia itu? Pertama, untuk melalui Abhiseka, untuk mematangkan belum matang, lalu melalui Abhiseka vas, tubuh, ucapan, batin, dan juga yang keempat, ucapan, dan sebagainya. Dan dengan Abhiseka demikian ini, harus mendengarkan 50 ayat ini dan mengajarkan jalan pembebasan. Setelah itu baru mengajarkan jalan pembebasan pertama, tahap penciptaan, kemudian tahap perampungan dengan elaborasi nadi prana dan diajarkan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa diajarkan tentang 50 ayat. Jadi banyak sekali dikatakan semuanya itu dikatakan diajarkan 50 ayat setelah Abhiseka. Tapi kalau mengatakan 50 ayat di depan Abhiseka itu tidak begitu banyak dikatakan. Jadi bagaimanapun juga kita dapat melihat bahwa kebanyakan mengatakan bahwa mengajarkan 50 ayat ini adalah di belakang Abhiseka atau setelah Abhiseka. Tetapi bila mana mengajarkan sebelum Abhiseka itu lebih sedikit dibandingkan dengan mengatakan bahwa di belakang Abhiseka. Jadi di dalam tanya jawab Gampopa dan Dusun Cempa, ya sekali lagi, jadi Gampopa mengatakan kepada Dusun Cempa, mengatakan setelah memberikan Abhiseka, maka harus memberikan pengajaran tentang 50 ayat ini. Dan kemudian dari Risalah Pak Montrupa juga dikatakan ketika memasuki gerbang mantra rahasia Mahena, seorang guru dengan karakteristik tersebut harus memberikan 4 Abhiseka dengan tepat, kemudian harus pelajari 50 syair tentang guru dan 14 akar kejatuhan dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi di belakang setelah Abhiseka. Jadi di dalam guru kita ada Gampopa, Pak Montrupa juga mengatakan bahwa setelah Abhiseka harus mempelajari tentang 50 ayat ini. Lalu satu tanda penting yang menggambarkan sejauh mana 50 syair tentang guru ini dipelajari adalah melihat apakah para leluhur agung dari Sisilah ini apakah mempelajari menulis ulasan tentang teks ini. Jadi kalau kita berbicara dari tradisi Kaju, ulasan paling awal tampaknya ditulis oleh Ngok Sedang Dorje.
Jadi boleh dikatakan Karma bab ke-7, Karma Kenche juga pernah melihat teks ini. Ini bukan hanya ulasan kaju paling awal. Boleh dikatakan Ngose dan Dorje adalah dari silsilah Marpa, Paduka Marpa. Jadi dari sini kita bisa melihat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kitab ini sangat penting sekali, tapi kita belum melihatnya. Jadi kita mencarinya adalah sangat penting sekali. Dan kemudian komentar singkat Karma Kenshin tentang 50 share tentang guru adalah berita yang melenyapkan kegelapan mengatakan dalam karyanya, saya mengambil komentar Bulan Putih Ceri, karya Pak Dupa sebagai dasar, dan komentar Gyatompa tentang maknanya. Jadi di sini mengatakan bahwa Pak Dupa juga menulis tentang 50 ayat. Jadi di sini juga berbicara tentang tulisan Gyatompa. Jadi Gyatompa adalah komentar yang ditulis oleh Murikamapa Kadochotat Gyaso Gyatompa Namka Gyasen, di mana ia menggabungkan catatan tentang syair untuk Samanera Samaneri, 20 syair tentang sumpah dan akad kejatuhan mantra, dan yang ini saya pernah melihat dan saya punya salinannya. Dan selain daripada itu, juga ada guru besar Kuncepe Makarpo, yang dimana ia menulis karya-karya terkumpulnya. Ia mengatakan Babila dan ulasannya oleh Ling. Dan di sini dikatakan bahwa Ling Tepa juga pernah menulis ulasan ini, tapi kita tidak ketemu, jadi kita harus mencarinya lagi. Dan selain itu ada catatan Karmapa ke-7 Saudara Gyaso yang ada cetakan yang berbeda. Yang pertama adalah edisi yang disiapkan oleh Kempo Surmang, Kempo Pemagyar, serta naskah tulisan tangan ditemukan di Kuil Depungchu. Jadi kedua ulasan ini tampaknya ada sedikit perbedaan. Selain itu, juga ada doa inspirasi oleh Jamgon Kondro Rinpoche yang merangkumkannya. Jadi ini adalah seperti apa yang saya katakan dari dalam kaju. Dan komentar-komentar pila paling awal adalah penjelasan karya Dapa Galasen dan ringkasan karya Dokon Chopa. Yang paling terkenal adalah memenuhi harapan siswa karya Sri Tsongkhapa. Kemudian ada membuka gerbang menuju pencapaian berharga karya Tercen, mirip dengan karya Pakuduka Tsongkhapa. Dan penjelas halus tentang Leluru Suku Sakya. Dan jumlah komentar terbesar tampaknya ditulis oleh para cendekia Gelupa. Jadi singkatnya, kenapa kita mempelajari 50 syair ini adalah untuk meringkaskannya apa yang disampaikan oleh Tsongkhapa Raja. Jadi pada dasarnya tidak peduli kendaraan mana yang Anda masuk ke mana memaksanya. Jadi mengikuti guru diajarkan sebagai hal penting dalam banyak teks. Dan ini diajarkan dalam banyak teks. Dan secara khusus, semua pencapaian CD dari praktisi wajana berasal dari guru. Dan mereka tergantung pada guru. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa cara untuk mengikuti guru itu adalah sangat penting sekali. Jadi apakah kamu mencapai pencapaian itu tergantung daripada apakah Anda mengikuti guru wajah dengan baik tepat atau enggak.
Kalau kita hanya mengatakan 4 sesi guru yoga, 6 sesi guru yoga, kalau kita hanya melakukan itu, kita tidak akan tahu tentang sila-silanya. Tetapi kalau kita perlu untuk mempelajari teks ini dan memahami maknanya dengan baik, dan ketika Anda mempelajarinya, tetapi kalau hanya mempelajarinya saja, tidak ada gunanya. Jadi setelah kita mempelajarinya, maka kita harus mengaplikasikannya dengan penuh kesadaran, dan kita harus menjaganya dengan baik. Semua aturan-aturan dibuat oleh Wajodara, dan bila mana Anda melakukan hal ini, maka pelanggaran Anda akan semakin berkurang dan berkurang. Dan bila mana Anda sudah pernah melanggar pelanggaran, maka Anda akan melakukan penyesalan dan juga Anda berupaya untuk memperbaikinya. Jadi ini adalah poinnya, dan Anda ingin memulihkannya. Dan saya akan lanjut ke poin ketiga, itu bagaimana membuat para murid menerima setelah mereka diajarkan hari ini. Jadi di sini ayatnya, slokannya, berikan mereka mantra dan sebagainya untuk membuat mereka menerima dharma sejati dan buat mereka membaca dan juga mengingat 14 akar kejatuhan samaya. Jadi ada beberapa spelling atau pengejaan yang berbeda di dalam bahasa Tibet dan bagaimanapun juga. Jadi kita mengambil penafsiran komentar Sanskerta, mengajarkan mereka mantra dan sebagainya. Itu artinya adalah memberikan mereka abhiseka, menjelaskan mantra, mudra, pembacaan, dan segala sesuatu yang terkait dengan mantra, seperti misalnya mudra dan sebagainya. Itu termasuk di dalamnya. Dan membuat mereka itu menjadi reseptif terhadap dharma sejati di sini. Dharma sejati di sini adalah wahana mantra yang agung, dan membuat mereka menerima itu berarti menjadikan mereka wadah yang tepat. Jadi dhamma sejati di sini bukan dhamma umum saja, tetapi adalah mantra rahasia, tetapi membuatnya menjadi reseptif. Dan akar di sini adanya adalah primari, yang utama. Dan kemudian mereka adalah akarnya, dan itulah sebabnya disebut akar kejahatan. Jadi bila mana Anda melanggarnya, Anda mengalami kejatuhan. Jadi itulah sebabnya kenapa hal ini disebut sebagai akar kejatuhan. Jadi ada 14 di sini. Jadi ini diajarkan dari mantra rahasia tak tertandingi tentang 14 akar kejatuhan. Jadi mereka adalah mengkritik guru, melanggar perintah para tathagata, menghina saudara Wajra, menelantarkan makhluk hidup, melepaskan tekad bodhicitta, menolak dharma, mengajarkan dharma rahasia kepada makhluk hidup yang tidak mau menerima, melecehkan tubuh, meragukan dharma yang murni secara alamiah, bersifat lama kepada orang jahat, berpandangan eternalis dan nihilistik, mengecewakan makhluk hidup yang berkehendak gagal menjalankan samaya, serta merendahkan wanita yang pada hakikatnya murni dan sebagainya. Jadi banyak untuk menjelaskan 14 kejatuhan akal teks tersebut harus untuk menjelaskannya kejatuhan akar teks tersebut berarti membaca teks 14 kejatuhan akar dan menghafalkannya. Mereka membaca dan mengingatnya. Jadi menurut komentar Sri Tsongkhapa, setelah mereka berlatih dalam tahapan-tahapan jalan umum dan mempelajari cara mengikuti guru, kemudian siswa harus dibuat menerima apa yang harus mereka terima, atau bagaimana cara mereka bagaimana membuat cara mereka atau reseptif, yaitu memberikan mantra dan juga abhiseka dan seterusnya. Jadi di sini kita banyak berbicara tentang mantra. Jadi mantra itu apa? Mantra itu adalah melindungi sang batin. Jadi kita tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi secara ringkis. Jadi setelah kita menerima inisiasi segera,
Guru harus memberikan atau mengajarkan sila-sila atau sumpah Wajrayana, dan ketika guru mengajarkan maka murid harus menerimanya, mempelajarinya. Jadi sebelum Anda menerima abhiseka, maka Anda tidak mempelajarinya, tetapi setelah itu baru Anda mempelajari. Jadi secara umum, Wajrayana itu mempunyai banyak sekali sila, tetapi umumnya paling utama itu adalah 14 kejatuhan ini. Jadi bacakan ke-14 kejatuhan itu dan peroleh atau pahami maknanya. Jadi ini mirip dengan jalan bodhisattva yang mengatakan, sebagai pemurah kamu harus membaca sutra akar sabar karena kejatuhan akar diajarkan di sana. Jadi setelah kamu mengambil sumpah bodhisattva, kamu harus membacanya terlebih dahulu. Jadi sama halnya, begitu Anda mengambil abhiseka dan sebagainya dari Wajrayana, maka Anda harus mempelajari semua aturan-aturannya. Jadi mungkin kita tidak mempelajari yang lain-lain, tetapi yang paling penting adalah kita harus mempelajari empat kejatuhan tersebut. Dan pada akhirnya, dan ini adalah ayat yang terakhir, ini adalah merupakan kesimpulan daripada ajaran ini. Dengan kebajikan tak terbatas yang telah kulakukan dengan menulis ini, manfaatnya akan meningkat tanpa cacat untuk semua murid yang mengikuti orang guru. Semoga setiap makhluk segera menjadi pemenang. Jadi kita berbicara tentang penafsiran komentar sekitar. Demikian, itu ada bertindak sesuai dengan cara yang dijelaskan. Jadi cara mengikuti guru, mengikuti guru itu adalah melayani guru. Siapa yang mereka jadi melayani guru seperti yang diajarkan di dalam 50 ayat dan semua murid. Jadi semua itu adalah murid. Jadi ini artinya adalah untuk semua siswa, semua murid. Dan apa yang disampaikan di sini adalah, dan di sini sang sekerta adalah satwa. Satwa bisa murid, juga bisa berarti semua makhluk hidup. Jadi satwa di sini bisa berarti manfaat bagi semua makhluk dan semua murid. Karena mengajarkan disiplin untuk setiap orang. Karena mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk membebaskan bagi semua makhluk hidup dan ataupun semua siswa. Jadi semua jasa kebajikan yang telah kulakukan. Jadi semua kebajikan yang telah saya lakukan segera membawa setiap orang mencapai kemenangan di akhir, itu adalah Sang Buddha. Karena kemenangan melampaui atas kejahatan. Jadi artinya adalah dengan merampungkan teks ini, semoga jasa kebajikan ini dapat membawa semua makhluk hidup mencapai kemenangan, yaitu kebudayaan yang mengalahkan segala kesalahan ataupun kejahatan. Jadi bila mana kita melihat komentar daripada Sri J. Tsongkhapa, itu pada dasarnya adalah sama. 50 syair tentang guru ini ditulis dengan tujuan pencerahan tak terbatas demi makhluk hidup tak terbatas dalam batin. Jadi dengan kebajikan tak terbatas ini, saya apabila kumpulan ini, semua ini bukanlah untuk saya sendiri, tetapi adalah untuk semua makhluk hidup, untuk bagi semua makhluk hidup dapat mencapai kebudayaan. Jadi ini adalah merupakan sejenis dedikasi.
Jadi itulah demikian. Jadi ini konklusi daripada 50 ayat tentang guru. Saya menulis beberapa kata di depan 50 ayat mungkin akan bermanfaat. Jadi tentang Lung, saya menerimanya dulu dari Dalai Lama. Dan saya rasa saya menerima beberapa kali dari dia. Jadi saya akan memberikan transmisi ini. Dan mungkin ini akan bermanfaat bagi Anda. guru benja wangshi ga bege do la manga juba zum de de do ji sam ba la cha po de do ji sem be ne do gyu jo ba la me shou gi be mer ji ji de ji de de ba de ji mi gyu ma ne zo bon do de xie ba de ne ge be nye ba ji ong gu cho do do ji lo bie la ne de xin xie chu jun ji de ga jo be de zum de ne ngun ja do cho do de be de zum me gi gu me do je de me de ba la ma yin gu 小了几位上有听不好呢，收不人家店面包包就缺点那种的呢，当时那种的呢，对手这边来讲，电到把它当天气查完了，说年股，对手跟你这一滚下的，恰恰他们明年把拉马他呢，拉马的从不他们这研究，包括他们老板的老板这啊，大不了就老店老板拉马的，年纪没几出来都，天气下了马他们的这么的结果没叫，电信对了老热的，省电厂了预计没。 ngāda yugi jawāshi inzir deshi tenshioki tini chuni yonsoshi kingur driwe lelaki ngāshie bayi jawāshi rabdu shishi wangudu tindrengu na samshe de lomar kyuni nyenani sanke tamzi nyebeni teni dadu dungeto loben lani meba de yamda sewe nenamda duenda rimda tugnumi mongchen teni chiwari gebo meda judo da chuda kanru gumbu dan duenda longzhen namgi ge seni simje nyawarandu namyanji loben tagani kundu simchuk mejade kade mongbe chekiru nyawa ngeba sebrige namya lasu jiru nyawa deba kanyinba loben lani meba teni nebra yandashi tewen beba tamshi ki doji loben loriji gewa rabdu mijumba namya mebra mijawu lama dani kuji jesu timbar jimbarje teni rimsa neba nam chishin chungwa mingyuru rangi tamshi lobeni jimin buda chungwa raso ki kya tenshana 롱주 영화 매지고 간절 개발 차원에 참여 바라는 얘가 상경이게 전되나 최딩이라 대화지 다도랑 그 담스 다도 디신시 버치 다도 라말라 민데네 상경군들은 미센데 되는 대바이 중세 이용 가나가 신도 개발 주변이 대단되는 라마르지 디신 상경 탐절 다도 지문이들 디신 상기 사람 사이인데 활용으로 저도 이 대외로만 인지도 주름서 배경에 로변단에 도시 타대반은 반은 미다고 确定性的定级为这么我们明显了，他们的电脑宣布是国民教育面就落日宣布告诉你，那么干的白领呢，如果因为民主节的刺激的，那么来呢，我这个土地上的电话都台湾白话他们这个，那么干的他们是，那么在呢说起，那么读完那么些，他也可能年轻人两百下个大的是，每天都等我这的做多他的讲吧的。电了刚就给不了人家老乡年味米叫拉马达呢，拉马的年当都不能米叫大都提小了，当给比什么说不是，起码拉上多少当电了刚就用完，差的这不毛的，那边的米叫原来年的看他的路到人们米叫，他们就说我们不能特别年或者米叫对的，电了当我的规备人都不是，持续几届那么多年，国他们对着叫。说明今年通讯的老的那边旅游的高了说电米叫，说明现在他们叫刚把住的旅游的，谁在年话拉说吧。 차는 건도 저기 대신 타는 지들자 대천주면은 민들 생각 되면서 현다 규베 규버 자외지 개발진이 쓰게 라마라네 가서 주가시 지지 제제라 테마 자르시 미잉바 라메고 아니버저 구다 류바 라소바 라베 칸은 가버 자와시는 자바이 쓰다게는 데버저 류도 되어라 도과다 그소 수지 담바다 비주 테마 자와이 예소되라 수송도 인구저바 탐제는 인행하게 매버저 와선 지신 담바이 방마사베 수네 지고라서 자와군 기고라서 자와군 대변디도 방와서 시험 天天小娃呢大，然个大了多哇，就咱们经过几次的老么丢的切吧呢，有点那么那把呢，节目那完没叫建议说了几头吧，提供那么那么了有，提大把拉呢，现在了呢几头下，
라멘 로마 로마라밍 로마 라멘 듄도미 닝구르타다 당와다 차서세바 도버차 로벨라니 컴퓨터 라메기안에 강자와 제일 뒤디 라니 로다데베 라워차 템바제메 큐바다 랑군제 라즈 빈게 란제 랜데바 가요 핀즈 도버차 나웨 라메 차왈라 뒤디 제마나와야 까바는 제시게 게슴데라 딩미준 드마 마와 지시고 라마 게제 근인제 미예치고 마와니 대다데라 베르지 로빈 무드 로빈 제나시 도진즈메 니소 시행거 보탐지 라마 용소 니에버지 사바타브 로마는 구조스는 잡서라 라메제스 주관의 카드 샤와 짐버지 대내 가서 집에 담주녀도 전에서 사회동을 주신 라던 집은이도 대다를 라메지주 로마의 멀리핑기 주민들 집에 개와사야 다가 지서 대내 조금 유도 계규지 라마가 주바 로벤시 뭐 땅에 잡아 조서 야가르기 캠보 빼마가라 와르마다 휴진기 로서 gelaurin 제사비 규진 휴대된 라 봐봐오 라소 나가다 라망을 주바데 문에 세빈다 로숨지 제고 메로삼 전송 로숨지 Sesungguhnya eh, kita mengambil 3 tahun untuk mengajarkan di 50 ayat, tetapi 50 ayat ini bukan teks yang begitu panjang, tapi kita menghabiskan 3 tahun untuk mengajarkannya, agak aneh. Jadi tahun ini kita telah merempukannya, dan di masa yang akan datang, seperti saya sudah sampaikan, jadi kita harus menghafal teksnya, dan kita juga harus mengenal 14 kejatuhan dan juga Samudra Samaya yang ditulis oleh Ranjung Dorje. Jadi tentunya banyak sekali teks-teks tentang 14 kejahatan itu. Jadi namun tulisan dari Ranjung Dorje ini adalah tradisi kita. Jadi bila mana kita tidak mempertahankan ataupun menjaga teks kita sendiri, maka tidak ada yang menjaga untuk kita. Jadi untuk alasan itu, bila mana di masa yang akan datang, bila mana kita ada punya keberuntungan, kita akan mencari teks tersebut. Jadi hal yang utama adalah di dalam acara musim semi ini, sebagaimana Arya Sema kita harus memutuskan bersama dan mendiskusikannya. Dan ketika kita berbicara tentang 50 ayat tentang guru ini, saya berpikir tentang mempraktikkan sesuai dengan 50 ayat ini. Jadi kita bila mana kita tidak bertemu dengan guru, yaitu lain cerita. Tetapi karena kita mempunyai keberuntungan, maka kita telah bertemu dengan guru yang autentik yang masih ada sampai saat ini. Jadi guru-guru yang sangat berharga ini masih ada. Jadi saya rasa kita semua harus benar-benar harus mengambil manfaatnya. Jadi kalau tidak, ibaratnya kita pergi ke satu pulau yang penuh harta pusaka, tapi kita kosong tangan pulangnya. Jadi untuk hal demikian ini, maka kita mempelajari tentang 50 ayat itu sangat penting sekali, tapi kita juga tidak bisa mengerjakan semua isinya, terutama seperti pada masa saat ini. Dengan guru-guru besar zaman dulu, kondisinya sudah sangat berbeda sekali. Jadi, mengharapkan semua orang mengerjakan semuanya itu adalah tidak mungkin. Tetapi, jadi kita harus menangkap poinnya apa di sini, itu adalah sangat penting sekali. Yang paling penting adalah
Kalau kita bisa melakukan 50 ayat ini dengan maksimal, maka saya rasa telah memanfaatkan kehidupan kita dengan baik. Bukan hanya untuk kehidupan ini, juga manfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Jadi saya rasa 50 ayat ini sangat penting sekali. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, di dalam dapur kayu kita, banyak sekali penekanan pada 30 ayat ini. Bukan hanya ada satu kutipan, bahkan pada masa Karmapa ke-8, Karmapa ke-9, semua tradisi-tradisi yang mempelajari wajar ini, mereka semua mempelajari 50 ayat ini dan juga 14 kejatuhan. Dan ini semua dituliskan di dalam catatan-catatannya. Jadi saya rasa ini adalah penting sekali. Jadi saya rasa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru dulu, saya rasa itu adalah penting bagi kita untuk ingat. Dan saya rasa kita akan memperlakukan persembahan mandala dulu. Persembahan mandala dulu.